Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua. Pasangan muda dan orang-orang yang belum punya rumah sebenarnya pengen membuat rumah yang paling sederhana tapi cantik dan bagus. Sebenarnya dengan budget yang terbatas itu bisa atau tidak, karena memang kalau belum pernah membuat kan tidak paham ya teman-teman. Misalnya ingin buat rumah tipe 36 dan ternyata kita hanya mempunyai budget sebanyak 70 juta. 70 juta pengen mempunyai rumah, membuat rumah di pekarangan. Sebenarnya kira-kira bisa apa tidak sampai finish, karena memang keuangannya hanya seperti itu, hanya sekian itu. Untuk itu teman-teman, biar paham, ikuti video saya selanjutnya. Teman-teman dan sahabat, biar uang 70 juta untuk membuat rumah tipe 36 ini harus mengkibat atau terinspirasi oleh rumah subsidi seperti ini ya. Rumah subsidi seperti ini. Yang perlu dipahami bahwa tipe 36 rumah subsidi ini biayanya tidak ada 70 juta. Dan lagi bahwa itu masih pemborongnya masih untung banyak. Nah, berarti kan kita bisa bangun rumah 70 juta dengan tipe 36, hasilnya akan lebih baik daripada ini dipindahkan di pekarangan rumah Anda. Langkah-langkahnya sekarang yang perlu dipahami biar uang itu cukup, teman-teman. Cari tukang yang bisa memahami keinginan dan situasi keuangan Anda. Kemudian disuruh mencari teman-teman yang bisa membantu Anda. Kemudian kita mulai mengaplikasikan rumah spek terinspirasi rumah subsidi, tetapi hasilnya lebih baik karena tidak dipotong laba atau badi daripada pemborong. Langkahnya pondasi sederhana saja, jangan tinggi-tinggi. Kemudian yang penting slope-nya kuat, karena ini rumah kecil jadi tetap kuat teman-teman. Rumah subsidi saja kuat, apalagi dikerjakan sendiri dengan bahan dan semen yang lebih bagus. Kemudian cara berikutnya yaitu beli semen yang agak murah, yaitu seharga 45.000, karena semen yang mahal harganya 60.000, jadi selisih 15.000. Bila Anda berkeinginan membuat kusen dan pintu dari kayu jati, kusennya dipilih ukuran yang kecil, bukan 7x14 tapi yang ukuran 6x12. Kemudian daun pintunya ya dibuat yang sederhana tetapi tetap yang modis dan pekerjaannya halus. Menggunakan bata hebel akan hemat, selain pekerjaannya cepat, kemudian materialnya hanya menggunakan lem, 2 tukang 1 kenek bisa. Tetapi kalau menggunakan bata merah, 2 tukang harus kenek 2. Ini termasuk 1 penghematan. Rumah simple tetapi pekerjaan halus, jangan banyak dekorasi. Kemudian listrik jangan banyak menggunakan titik, jadi titiknya sedikit saja seperti dikala rumah subsidi. Rangka atap menggunakan baja ringan dengan kelas di atasnya rumah subsidi, karena kalau rumah subsidi kan dikurangi untuk badinya keuntungan daripada pemborong, sehingga kalau membuat sendiri seperti ini maka akan lebih bagus. Genteng dibelikan harga yang biasa, tetapi milih pabrik yang betul-betul bukan pabrik tiruan, tapi pabrik yang pertama kali memproduksi genteng itu.
sehingga walaupun harganya sekitar 3 jutaan 1.000, genteng itu tetap bagus. Diusahakan tinggi tembok, karena ini rumahnya kecil, tidak usah tinggi-tinggi, tidak usah 4 meter, cukup 3,5 meter, sehingga tidak menggunakan sabuk seperti gambar itu. Sabuk di tembok itu selain pekerjaannya lama, juga memakan banyak besi, sehingga itu menambah budget daripada membuat rumah. Berikut hal-hal yang juga perlu, yaitu cat, kemudian engsel, slot dibelikan yang biasa, kemudian keramik ya ukuran 40 kali 40 dengan harga 50 atau 60.000. Kemudian informasi lagi bahwa untuk memplester menggunakan bata ringan itu cukup 1 cm, sehingga lebih hemat dibandingkan dengan bata merah bisa 2 sampai 3 cm. Kemudian misalnya plafon menggunakan gipsum, tidak usah banyak variasi, banyak trap, gunakan biasa saja datar, kemudian di tepi dilis ya, di tepi dilis kayak sudah bagus. Insya Allah dengan sedikit gambaran langkah-langkah yang saya berikan tadi, akhirnya bisa tercapai bahwa Anda bisa membuat rumah minimalis tipe 36 seperti rumah subsidi, tetapi dipindahkan di pekarangan Anda seperti gambar rumah-rumah ini. Cantik kan? Ya, 70 juta punya rumah tipe 36, diletakkan di pekarangan Anda. Nanti suatu hari kalau kita punya uang, bisa ditambahkan sebelah kiri atau kanan, akhirnya rumah itu menjadi tambah besar dan cantik. Kemudian lega karena berada di pekarangan yang luas, tidak seperti rumah deret di perumahan-perumahan rumah subsidi. Berikut saya ulangi lagi, akhirnya rumah itu akan tetap cantik, kuat, dan pekerjaannya lebih halus karena ditunggui, kita awasi, serta budget sekian itu memang untuk rumah semua, karena tidak dikurangi, itu dipotong untuk keuntungan bagi pemborong ya, tidak diambil dikurangi untuk keuntungan pemborong. Sebenarnya masih ada beberapa hal-hal yang lain, contohnya casting dan lain sebagainya, itu kalau bisa tukangnya diberitahu, jangan dirusak, akhirnya bisa sampai selesai casting itu, bisa papan casting itu bisa dipakai. Kemudian paku-paku dan benang itu tukangnya diberitahu, paku-pakunya setelah dipakai casting dicopot, digunakan lagi. Kalau itu tidak bisa, akhirnya menjadi pemborosan teman-teman. Jadi sekian teman-teman ya, seperti ini akhirnya rumah minimalis yang dikerjakan sendiri, diawasi sendiri akan lebih bagus. Kemudian dipindah ke pekarangan Anda, akhirnya terjawablah bahwa dengan budget yang terbatas, ternyata kalau langkah-langkah yang sederhana tadi kita ikuti, maka akhirnya terwujudlah rumah dengan budget yang minimalis, yaitu 70 jutaan. Kita sudah bisa membuat rumah impian tipe 36 yang kita angan-angankan. Demikian teman-teman, ini ada beberapa contoh seperti itu, karena rumah itu cantik ya. Mudah-mudahan video saya ada manfaatnya teman-teman ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.